Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan itu adalah suatu yang misteri bagi orang pada umumnya. Banyak orang yang ingin tahu bagaimana masa depannya kelak. Sebab itu ada orang-orang yang tertarik datang kepada dukun, kepada peramal untuk mengetahui kelak masa depan mereka seperti apa. Bahkan ada orang tua yang khawatir bagaimana masa depan anaknya nanti. Orang-orang muda juga khawatir bagaimana masa depannya kelak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang masa depan. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, ayat 18 ini indah sekali, ini mengandung janji ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh masa depan? Kita memperoleh ayat 18 ini, haruslah kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, artinya jangan kita iri, jangan kita cemburu, jangan kita ingin seperti orang-orang berdosa. Mereka berani berbuat dosa, mereka bebas melakukan apa saja pun, termasuk dosa. Walaupun demikian mereka bisa saja sukses. Tapi perhatikanlah bahwa kesuksesan orang-orang yang seperti itu tidak akan lama, karena kesuksesan seperti itu adalah kesuksesan yang sementara. Tetapi Tuhan ingin memberikan kepada kita masa depan yang sungguh-sungguh masa depan. Tapi dikatakan takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut akan Tuhan itu berarti menghargai, menghormati Tuhan, memberikan nilai yang lebih kepada Tuhan. Sehingga dalam setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, bahkan kita perkatakan, pertimbangannya adalah apakah Tuhan berkenan atau tidak. Di dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hari ini kita memeriksa apakah kita sudah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan, maka kita akan menghindari kejahatan. Kita akan belajar menjadi orang yang tidak sombong. Kesombongan itu akan menghancurkan kita. Orang yang sombong adalah orang yang merasa bisa, orang yang merasa mampu, dan tidak mau menyadari bahwa di atas segala sesuatu itu ada Tuhan. Tapi kebalikan dari orang sombong adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati menyadari betul bahwa di atas segala sesuatu itu ada Tuhan. Dan dia sadar bahwa dia perlu Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan. So itu orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mudah untuk tunduk kepada Tuhan. Mudah untuk menjadi pribadi yang penurut, pribadi yang mau, hatinya lembut ya. Lah hati itu juga bisa dikatakan sebagai orang yang hatinya lembut. Dia gampang dibentuk, dia gampang untuk diatur, untuk kebaikan. Nah, anak-anak muda, khususnya anak-anak muda, bagaimana kehidupan kalian? Bangun diri kalian sendiri menjadi pribadi yang rendah hati, supaya kalian mudah belajar, supaya kalian mudah untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu akan membawa kalian kepada masa depan yang lebih baik juga. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita membenci kejahatan, kita menjadi orang yang rendah hati, dan mari kita juga berjalan dalam kejujuran. Karena Tuhan juga membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Kita harus belajar menjadi orang yang jujur. Kejujuran itu berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita adalah pribadi-pribadi yang takut akan. Jika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita, yaitu masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan kita hari ini adalah menentukan masa depan kita. Apa yang menjadi keputusan kita sekarang akan menentukan bagaimana kelak kita nanti jadinya. Jikalau hari ini kita memilih untuk takut akan Tuhan, maka dikatakan kita akan memiliki masa
11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, anak-anak muda, hari-hari ini sebenarnya Tuhan sedang merancangkan hal yang baik di dalam hidupmu. Tetapi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari depan yang penuh harapan. Sebab itu, dari sekarang marilah kita memilih, ambillah keputusan yang terbaik di dalam hidupmu untuk masa depanmu kelak. Jikalau hari ini kita mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, dikatakan bahwa masa depan yang penuh harapan itu sudah menjadi milik kita. Tetapi kalau kita memilih mengikuti jalan orang-orang berdosa, justru masa depan kita itu diambang kehancuran. Hari ini baik anak-anak muda maupun orang tua, janganlah kita khawatir lagi tentang masa depan. Jikalau kita mau masa depan kita yang penuh harapan, mari orang-orang muda belajarlah untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Demikian juga dengan kita orang tua. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang